Perkenalkan, nama saya Ali Darmaning, salah satu mahasiswa PPG Dalajak tahun 2022, dan sebentar lagi saya akan melaksanakan PPL pertemuan kedua pada aksi 2. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana keadaan ini ya? Baik Pak. Sehat semua? Sehat. Kita hari ini semua hadir atau Tidak. Siapa yang tidak hadir? Beri. Baik. Sebelum pelajaran kita mulai, maka kami bawakan kita dalam sebagai ucapan syukur kita hari ini kita dapat beraktivitas seperti biasa. Silakan, siapa yang bisa? Silakan Alwe. Sini kamu. Amin. Terima kasih Alwe. Baik. Kita juga sebagai warga negara, maka kita patut juga menyanyikan lagu Siapa yang bisa? Halo Bandung 3 ya. Halo. Hari ini sudah dibersihkan ya, sudah luar biasa kalian, sudah bersih ruangan kita hari ini ya. Nah jadi kalau boleh untuk seterusnya kamu menyapu sama seperti ini, jadi supaya kita lebih rapi. Baik, masih ingat yang kita kemarin? Kita lakukan dulu ice breaking sebelum kita memulai pembelajaran. Yang pertama kemarin satu. Oke. Nah jadi kamu lakukan di atas meja ini lah. Kita puaskan kita. Supaya kita lebih konsentrasi. Jadi anak-anak kami tetap semangat. Silakan kita coba. 1. Oke, boleh. Baik, anak-anak. Sebelum Bapak menyampaikan materi, masih ingat pembahasan kita minggu kemarin? Masih. Siapa yang masih ingat? Silakan Andri. Mengenai perlindungan dan penegakan hukum. Ada lagi? Silakan, Roger. Mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, mengenai perlindungan hukum di negara, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Lembaga apa saja yang melakukan perlindungan itu? Cindy, silakan Cindy. Lembaga kepolisian. Apa lagi nak? Apa? Silakan. Lembaga advokat. Dia sebagai pelaksana daripada perlindungan hukum. Apa lagi? Lembaga apa lagi? Pipin. Lembaga KPK. Lembaga KPK. Silakan. Apa lagi? Dan silakan. Lembaga hakim. Apa lagi nak? Oke, luar biasa. Tentang dulu. Anak-anak ini masih mengingat materi apa yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Nah, di situ juga
Selain daripada itu, tadi kamu sebutkan ada lembaga kepolisian, lembaga kehakiman di sana, ada juga advokat. Nah, jadi Bapak mau tanya ini, apa fungsi daripada KPK itu? Siapa yang masih ingat? Silakan, Arya. Fungsi KPK memberantas korupsi. Pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi untuk fungsi daripada lembaga kepolisian apa? Nak? Siapa? Alme, silakan Alme. Masyarakat dan melindungi masyarakat. Oke, berarti melayani dan mengayomi Masyarakat. Fungsi daripada advokat apa? Nak? Masih ingat kemarin? Silakan Vivi. Sebagai penegak hukum. Sebagai penegak hukum. Nah, di situ kita bisa mendefinisikan bahwa ada tujuan daripada perlindungan itu. Yang pertama, membuat masyarakat sejahtera, ya, dan membuat daripada kita teratur. Coba Bapak sampaikan contoh di lingkungan sekolah ini, ya. Kemarin juga sudah Bapak sampaikan. Kalau di lingkungan sekolah tidak ada tata tertib, apa yang ditimbulkan? Salah satu contoh. Siswa tidak disiplin, Pak. Siswa tidak disiplin. Apalagi? Tidak menghormati guru. Apalagi? Tidak teratur. Tidak teratur. Nah, jadi fungsi hukum itu menertibkan daripada seluruh warga negara, seluruh warga SMA Negeri 1 Pak. Nah, jadi ditertibkan bukan hanya kamu, termasuk kami juga di sana. Nah, undang-undang itu, tata tertib itu kita buat dan kita sepakati bersama. Ya. Nah, jadi itu fungsi daripada perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, siapa yang melakukan penegakan hukum itu? Contoh, siapa yang melakukan penegakan hukum? Kepolisian. Oke, kepolisian. Nah, jadi dari situ lembaga-lembaga itu saja yang kamu sebutkan tadi, lembaga-lembaga itulah yang melakukan daripada penegakan hukum. Ya, nah jadi itu dia. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mengkomunikasikan hasil diskusi yang telah dia dapatkan dari contoh-contoh daripada yang Bapak kasih kemarin, yaitu lembaga kepolisian, lembaga KPK, ya. Nah, jadi sehari ini kamu mengkomunikasikan daripada perlindungan dan penegakan hukum, ya. Setelah kamu diskusikan dari berbagai sumber. Tadi kemarin Bapak juga sudah sampaikan, ini ada yang mencari di internet, ada yang mencari referensi dari buku, perpustakaan, dan dari berbagai bahan daripada sebagai pendukung daripada hasil diskusi. Nah, jadi habis ini indikator yang mau kita capai juga di sana, artinya siswa dapat, ya, mengkomunikasikan daripada makna daripada perlindungan dan penegakan hukum. Kemudian siswa dapat mendemonstrasikan, ya, tentang daripada tujuan daripada perlindungan dan penegakan hukum itu. Nah, jadi di situ anak-anak kami, ya, indikator yang kita capai hari ini adalah kamu dapat mengkomunikasikan, menyampaikan, ya, kemudian mempresentasikan tentang daripada perlindungan dan makna perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kemudian lembaga-lembaga apa saja, ya, yang melakukan daripada perlindungan dan penegakan hukum itu di Indonesia. Nah, jadi kegiatan inti kita hari ini yaitu tentang daripada presentasi. Bagaimana anak-anak, sudah siap hasil diskusimu? Sudah bisa kita presentasikan hari ini? Sudah. Silakan dibentuk dulu kelompok, nak. Berdasarkan kelompok yang sudah kita buat kemarin. Silakan. Nah, kemudian sepanjang kita presentasi ini juga Bapak akan buat penilaian setiap kelompok. Bagaimana keaktifanmu dalam proses daripada kelompokmu. Nah, jadi selama proses ini Bapak buat penilaian, ya. Mulai dari penilaian sikapmu, kemudian
penilaian daripada pengetahuan pada saat kamu presentasi. Nah, jadi diharapkan di sini adalah tentang bagaimana kamu bisa menyampaikan, bagaimana kamu bisa mendemonstrasikan apa tujuan daripada pembelajaran hari ini. Ya, nah, jadi itu dia. Baik, untuk kelompok pertama, siapa kelompok pertama kemarin? Sudah siap kan? Siap, Pak. Sudah siap. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Sudah siap? Siap, Pak. Kelompok 3? Siap ya? Siap. Kelompok 4? Siap. Siap. 5? Siap. 6? Siap. 7? Siap. Kenapa tiga orang kulit? Ada yang tidak hadir. Oh, oke. Baik, kita persilakan kelompok pertama untuk mempresentasikan dan mengkomunikasikan hasil diskusi, ya, lanjutan daripada pertemuan kita minggu kemarin. Ya, kemarin setelah kamu mengamati gambar, maka kemarin kamu berkolaborasi, kemudian melakukan daripada critical thinking atau disebut dengan thoughts di sana. Nah, jadi setelah ini maka kamu mengkomunikasikan hasil daripada karyamu, ya, hasil daripada kelompok diskusi. Oke, silakan kita berikan kesempatan kepada kelompok pertama. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan melanjutkan hasil diskusi kami yang sebelumnya mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia di sini meliputi lembaga kepolisian, KPK, PTN, dan advokat. Sebelum itu, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, yang sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya. Yang pertama, lembaga kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat Polri adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Yang bertanggung jawab langsung sebelum organisasi ini dibentuk. Polisi adalah suatu peranata penegakan hukum di Indonesia, keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya, dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli. Peran polisi di masyarakat adalah sebagai penjaga keamanan ketertiban masyarakat dengan menindak para pelanggar hukum atau perjudian, pencurian, narkotika, asusila, separatis, terorisme, pelanggaran lalu lintas, dan lain sebagainya. Yang kedua, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau biasa disingkat KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berpedoman kepada 5 asas yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya serta terbuka dan berkala kepada Presiden Indonesia, DPR, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Ketiga, PTN atau Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. Di era sekarang ini, menuntut ilmu di perguruan tinggi sekolah adalah kewajiban, karena dianggap salah satu cara untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dibentuknya perguruan tinggi bukan tanpa tujuan.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, pada pasal 1 poin kedua tertulis bahwa tujuan perguruan tinggi ialah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Berdasarkan jenisnya, perguruan dibagi menjadi dua. Yang pertama, perguruan tinggi negeri atau disingkat PTN. Kedua, perguruan tinggi swasta atau biasa disingkat PTS. Yang keempat, advokat. Kata advokat berasal dari bahasa Latin atau advocar yang berarti untuk mempertahankan dan memberi bantuan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, Konsentrasi kamu ya. advocate berarti mewakili, bertahan dalam argumen, mendorong atau merekomendasikan pada publik secara sederhana. Advokat adalah orang yang berprofesi membela. Istilah penasihat hukum sebagai profesi hukum adalah istilah resmi di Indonesia yang menggambarkan pengertian advokat sebagai profesi hukum. Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang advokat untuk memberi nasihat hukum sebagai penasihat hukum tidak merupakan profesi sendiri karena memberi nasihat hukum merupakan pekerjaan yang termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan seorang advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Baik, kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan dan kritik dipersilakan. Dipersilakan setiap kelompok berdasarkan hasil presentasi ya dan berdasarkan hasil diskusi yang mereka dapatkan ya, maka jika ada yang mau ditanyakan dari hasil diskusi mereka ya, pada saat mereka presentasi ini dipersilakan untuk setiap kelompok. Silakan. Oke, Oktav, silakan. Kelompok 4 ya. Baik, kami akan bertanya dari kelompok 4. Pertanyaannya, apabila polisi melaksanakan penangkapan, apa saja hak dari terduga dan apa saja kewajiban-kewajiban yang harus ditunjukkan atau dilaksanakan oleh polisi? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kelompok 4. Apabila polisi melaksanakan penangkapan, apa saja hak dari terduga dan apa saja kewajiban-kewajiban yang harus ditunjukkan atau dilaksanakan oleh polisi? Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu, kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyelidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHP. Patut diketahui bahwa kewenangan penyidik Polri yang dikenal dalam KUHP antara lain melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan merupakan upaya paksa. Ada beberapa syarat penangkapan. Yang pertama, penangkapan wajib didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Kedua, melakukan penangkapan tidak sewenang-wenang. Ketiga, berpijak pada landasan hukum. Keempat, tidak menggunakan kekerasan. Kelima, secara umum, kewajiban petugas Polri dalam melakukan penangkapan yaitu yang pertama, memberitahu atau menunjuk tanda identitasnya sebagai petugas Polri. Kedua, menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan. Ketiga, memberikan alasan penangkapan. Dan terakhir, senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap. Bagaimana, Nak? Jelas, Pak. Panjang jelas ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Pertanyaan kami, apakah penyidik kepolisian dapat dijatuhkan sanksi apabila salah dakwaan atau mengorbankan orang? Saya pernah menjawab, apakah penyidik kepolisian dapat dijatuhi sanksi apabila salah membuat dakwaan dan pengorbanan orang? Itu perlu kami luruskan bahwa berwenang membuat dakwaan bukanlah kepolisian,
melainkan penuntut umum jaksa diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Kami asumsikan pertanyaan Anda terkait dengan tindakan hukum polisi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, pembantu, dan menyidik yang diduga melanggar etik Polri dan berpotensi dapat merugikan orang lain. Apabila oknum polisi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik, pembantu, dan penyidik terbukti melanggar ketentuan yang dilanggar dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 dengan Kode Indonesia nomor 14 tahun 2011 dengan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dapat dikenakan sanksi pelanggar kode etik. Anggota kepolisian yang bersangkutan dinyatakan sebagai pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan pendapatan putusan melalui sidang KKEP Komisi Kode Etik Polri. Jelas? Bagaimana? Sudah? Baik. Ada lagi yang mau ditanya dari kelompok ini? Kelompok pertama? Tidak ada? Baik. Kita applause dulu untuk kelompok pertama. Baik, kita berikan kesempatan pada kelompok kedua untuk mempresentasikan kelompok ini. Jadi harapan Bapak lebih kreatif lagi. Silakan untuk kelompok pertama, kelompok dua. Baik, perlu diperhatikan untuk presentasi kelompok dua ini, maka anak kami perlu memperhatikannya, menyimak apa yang mereka sampaikan, ya. Usahakan perhatianmu. Nanti jika ada hal yang kurang dipahami, maka boleh ditanyakan. Silakan kelompok 2. Baik, kami akan mempresentasikan hasil presentasikan. 1. Tentang kepolisian. Lembaga kepolisian merupakan alat negara yang bertujuan sebagai memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, mengayomi dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negara. 2. Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung RI adalah kejaksaan yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden dan daerah hukumnya yang yaitu wilayah kekuasaan negara. Tugas Kejaksaan Agung adalah menetapkan serta mengendalikan kebijakan, penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup dan wewenang kebijaksanaan, mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang. Fungsi juga melaksanakan kekuasaan negara di bidang penentuan. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang keempat, lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum ini bertugas untuk menjamin keadilan serta kepastian hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga hukum tersebut tidak bersifat tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Juga untuk menjamin bahwa hukum tetaplah memberi manfaat kepada masyarakat. Lembaga penegak hukum di Indonesia adalah organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan. Peran lembaga penegak hukum adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 5. KPK. KPK bisa kita lihat dari judulnya saja untuk memberantas kasus korupsi yang ada di Indonesia. Fungsi dari KPK yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tingkat pidana korupsi. Baik, jika ada pertanyaan atau masukan kami silakan.
pada teman kami Susanto kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Baik, pertanyaan kami, bagaimana agar sistem hukum Indonesia dapat bekerja dengan baik? Perlu juga Bapak sampaikan ini. Perlu juga sampaikan. Yang pertama satu seorang yang bisa. Ya. Kemudian nanti kelompok berikutnya. Silakan dijawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman kami Susanto. Jawabannya itu yang pertama memperbanyak undang-undang tentang HAM, yang kedua penegakan hukum harus bersifat adil, yang ketiga hukum yang berlaku harus sesuai dengan zaman globalisasi seperti ini. Bagaimana? Dan jika ada pertanyaan dari teman-teman, Silakan. baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari kelompok kami. Kami ingin bertanya, apa yang akan terjadi apabila dalam proses pelanggaran HAM Pancasila tidak dapat dijadikan dasar atau landasan? Baik, kami akan menjawab pertanyaan apa yang akan terjadi apabila dalam proses penegakan HAM Pancasila tidak dapat dijadikan dasar atau landasan. Jawabannya, maka proses penegakan hukum tidak akan memiliki dasar hukum yang kuat, pergerakan hanya akan sama-sama. Dan jika ada lagi, mengapa perlindungan dan penegakan hukum perlu dilakukan? Baik, kami akan menjawab dari kelompok 3, yaitu jawabannya yaitu karena demi tegaknya supremasi hukum, keadilan dan terwujudnya perdamaian dan kehidupan masyarakat. Baik, jika ada lagi, apa saja faktor-faktor penentu perlindungan dan penegakan hukum? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman kami Sinar. Apa saja faktor-faktor penentu perlindungan dan penegakan hukum? Jawabannya yang pertama itu hukum yang berlaku seperti undang-undang. Yang kedua, penegakan hukum. Yang ketiga, masyarakat yang memahami hukum. Yang keempat, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Apakah jelas? Baik, jika ada lagi, Ada lagi yang bertanya? Tidak ada. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Kita close dulu untuk sekarang kita saksikan kelompok 3. baik, kami akan melanjutkan hasil diskusi kami. Di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah simbol peradilan, yang dimana tercermin bahwa itu adalah perlindungan dan penegakan hukum. Kedua hal tersebut sangat perlu untuk dilaksanakan di negara kita, yang dimana perlindungan dan penegakan hukum itu merupakan faktor utama untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian di negara kita. Untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan lebih efektif, maka dibentuklah lembaga peradilan sebagai sarana masyarakat untuk mencari keadilan dan mendapatkan keadilan yang semestinya di depan hukum. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, warga negara harus menampilkan sikap positif terhadap proses perlindungan dan penegakan hukum. Dari gambar yang kedua, di sini adalah sebuah tindakan melanggar hukum, yang dimana ketika tidak dipatuhi hukum ini bisa menyebabkan kekacauan di bidang kehidupan, terus menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan.
berperan dalam apa saja lembaga yang berperan dalam menegakkan hukum, sepertinya lembaga kepolisian, yang dimana lembaga kepolisian berperan untuk menegakkan hukum, memelihara keadilan, dan mengayomi masyarakat. Baik, itu aja. Jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Alme, silakan. Kami dari kelompok 6 mau bertanya, apa saja dampak jika perlindungan dan penegakan hukum tidak dilaksanakan? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman kami Almek. Yang pertama, semua orang akan membuat seenaknya untuk menghalalkan semua cara untuk mencapai tujuan. Yang kedua, akan bergantung pada bidang kehidupan. Baik, saya tambahkan lagi, dapat menyebabkan kekacauan di bidang kehidupan. Bagaimana? Baik, masih ada lagi. Apa sebenarnya yang menjadi pengertian dari perlindungan? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman kami Grace. Jawabannya yaitu dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar, yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah yang bertujuan mengusahakan pengamanan dan penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia. Masih ada lagi. Ada lagi yang mau ditanya? Silakan lah. Ini. Bagaimana cara lembaga kepolisian mengambil kepercayaan masyarakat? Cara lembaga kepolisian mengambil kepercayaan masyarakat yaitu memelihara atau memegang janji berlaku adil atau fair dan tidak pandang bulu, berlaku solidar atau Bagaimana? Oke, luar biasa penampilan. Ada yang ditanya? Silakan. Baik, sekarang kita tampilkan kelompok 4. Pada kelompok 4 di selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada gambar pertama ini yang mengenai simbol pengadilan, yang dimana di sini merupakan cermin proses perlindungan dan penegakan hukum. Padahal hal tersebut sangat penting untuk dilaksanakan di negara kita. Hal tersebut merupakan keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan suratan dan siratan rasa. Pada gambar kedua ini, yang dimana di sini yaitu pelanggaran lalu lintas, yang dimana tugas kepolisian yaitu memberikan sanksi kepada pelanggaran lalu lintas. Adapun lembaga-lembaga penegakan hukum yaitu 1. Lembaga kepolisian yang merupakan lembaga hukum dan hidup dalam komunitas manusia yang lebih besar yang dapat membentuk segala sesuatu yang dilakukan di organisasi. Maka berkaitan lembaga kepolisian dalam suatu organisasi negara menjadi lebih penting terhadap pelaksanaan tugas. Yang kedua, lembaga KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK juga bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Adapun tugas KPK sebagai berikut yaitu 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melaksanakan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Fungsi advokat yaitu sebagai penegak hukum menjalankan kedudukan, peran dan fungsinya secara mandiri untuk memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien atau tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana dalam proses peradilan. Baik, jika ada pertanyaan dari lain kami silakan. Baik, dipersilakan untuk setiap kelompok bertanya. Baik, karena pembedaan dari kelompok 6, pertanyaannya itu apa tujuan utama hukum? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara, di mana setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melakukan kewajibannya yang merupakan keadilan tersebut. Bagaimana? Baik, jika ada lagi yang mau ditanya, Alia. Apa tugas dan kewenangan kejaksaan di bidang pidana? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tugas dan wewenang kejaksaan yaitu melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat. Demikian hasil presentasi kami. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 yang mempresentasikan kelompoknya. Kita hapus dulu. Baik, sekarang kelompok 5 ya. Kelompok 5 kita saksikan bagaimana presentasi mereka. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kami. Yang kita lihat di gambar ini adalah simbol peradilan. Di dalam simbol ini merupakan cermin proses penunggalan penegakan hukum. Pengadilan adalah badan atau instalasi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Fungsi peradilan yaitu adalah sebagai badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan. Ialah menerima, memeriksa, dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Tugas pokok pengadilan yaitu sebagai badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan. Kedua, lembaga kepolisian. Pertama, polisi adalah merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. C. Lembaga kehakiman. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh untuk mengadili.
Kedua, fungsi hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara. Perdata disingkat utama. Tugas kehakiman untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata tingkat utama. Baik, jika ada yang dipertanyakan dipersilakan. Baik, jika ada yang mau ditanya dari presentasi mereka untuk kelompok 5 ini, silakan. Silakan. Dalam memutuskan suatu perkara, apakah hakim boleh menggunakan hukum tak tertulis? Jawabannya itu, hakim boleh menjadikan hukum tidak tertulis sebagai dasar untuk mengadili. Hukum tidak tertulis yang dimaksud adalah kebiasaan atau tradisi sebagai sumber hukum yang tertua. Gimana? Masih ada pertanyaan? Bagaimana upaya perlindungan dan penegak hukum di Indonesia? Jawabannya itu peningkatan kualitas seleksi aparat penegak hukum, praktik penegak hukum yang tidak memihak pemberian bantuan hukum. Bagaimana? Kita masih ada. Baik, jika ada lagi yang mau ditanya untuk setiap dari presentasi mereka dari kelompok 5 ini, silakan. Ada yang mau tanya? Tidak ada. Baik, kita close untuk kelompok. Baik, sekarang kita saksikan, kita lihat, simak penampilan kelompok 6. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami akan melanjutkan hasil presentasi kami. Ini adalah contoh lembaga perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Salah satunya ialah simbol peradilan. Bisa kita lihat di gambar ini. Ini adalah salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia. Sebelum kita lanjut, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan peradilan. Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa dan memutuskan dan mengadili perkara dalam suatu permasalahan di Indonesia. Baik, yang pertama itu kepolisian. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. Nomor 1, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Bagian B, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidik. Bagian C, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Bagian D, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenalan diri. Baik,
Yang ketiga adalah lembaga kejaksaan. Di gambar ini bisa kita lihat ialah gedung kejaksaan. Sebelumnya, mari kita tahu bahwa apa itu kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Semboyan kejaksaan ialah menyimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggung jawab. Salah satu lembaga dari kejaksaan ialah Mahkamah Agung yang terdiri dari peradilan agama, peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan administrasi. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada yang dipertanyakan, dipersilakan. Baik, jika ada yang mau ditanya dari presentasi kelompok 5, 6, dipersilakan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Apa peran kejaksaan dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia? Baik, kami akan menjawabnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan lain-lain. Oke, jelas? Jelas. Baik, jika ada lagi yang mau ditanya, silakan, Anggi. Strategi apakah yang harus dilakukan oleh kepolisian untuk mengembalikan kepercayaan mereka kepada masyarakat atas kasus yang telah beredar saat ini? Baik, kami akan menjawabnya. Pertama, Polri tidak boleh mengabaikan seluruh masyarakat. Yang kedua, kemudian memberikan perhatian penuh atau dengan langsung terjun ke lapangan untuk mendengarkan keluhan masyarakat. Yang ketiga, dan memperbanyak dialog-dialog dengan masyarakat agar masyarakat dapat kembali bisa mempercayai kepolisian. Oke, jelas? Mengapa lembaga peradilan sangat penting bagi kehidupan manusia? Baik, kami akan menjawab. Lembaga peradilan berperan untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan sebagai lembaga penegak hukum bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya agar mendapatkan keadilan. Gimana? Gimana, jelas? Baik, ada lagi yang mau ditanya? Tidak. Baik, terima kasih untuk penampilan kelompok 6. Kita kasih dua aplaus untuk kelompok 6. Sekarang kita saksikan kelompok 7. Silakan. Baik teman-teman, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah peran kepolisian. Kepolisian Republik Indonesia atau sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, bagian pertahanan negara dan keamanan negara dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Pasal 30 Ayat 5, terdapat penjelasan bahwa susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertakan warga negara dalam pertahanan dan keamanannya diatur dengan undang-undang.
Selain itu, dalam bidang penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 menyatakan tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia sebagai berikut. 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Menegakkan hukum. 3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman kami Grace. Yang kedua yaitu kejaksaan. Kejaksaan yaitu Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Perlu ditambahkan, kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksanaan putusan pidana. Selain berperan dalam perkara pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam berdata dan tata usaha negara, yaitu dapat mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara sebagai jaksa pengacara negara. Jaksa sebagai pelaksanaan kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Nomor 3, peran hakim. Indonesia merupakan negara hukum di mana semua kehidupan kenegaraan harus didasari oleh hukum yang berlaku. Untuk menjaga dan mengawasi hukum yang berjalan sehingga masyarakat bisa menaati hukum dan mendapat keadilan, maka dibentuklah lembaga peradilan. Dalam pelaksanaannya, kekuasaan di lembaga peradilan dilaksanakan oleh hakim. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 24 ayat 1 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dari peradilan. Peran hakim tentu sangat krusial karena sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, maka di tangan merekalah keadilan dalam suatu negara ditegakkan. Seorang hakim tidak hanya dituntut untuk memahami hukum positif yang berlaku, melainkan harus mempunyai rasa keadilan yang tajam serta moralitas yang mumpuni. Teman-teman, jika ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan. Bagaimana dampak dari pelanggaran lalu lintas? Dampak dari pelanggaran lalu lintas yang pertama, bisa saja terjadi kecelakaan lalu lintas yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, menimbulkan lalu lintas menjadi tidak tertib. Yang ketiga, kenyamanan para pengendara maupun penjalan kaki menjadi terganggu. Silakan Cindy. Baik, dari kelompok 6 ingin bertanya, apakah keputusan pengadilan bisa digugat? Baik, jawabannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Marhum MD menegaskan apapun putusan pengadilan tidak bisa digugat ke pengadilan yang lain, sebab berdasarkan asas umum peradilan di dunia, Konstitusi Indonesia, dan di dalam Undang-Undang Pokok Kebebasan Kehakiman, putusan pengadilan memang tidak bisa diadili. Bagaimana tidak? Ada lagi yang ditanya? Silakan Bima. Bagaimana peran kebijakan dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman kami Bima. Bagaimana lembaga penegak hukum? Kejaksaan Republik sebagai
Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bagaimana? Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Baik, kita close dulu. Baik, penampilan kalian hari ini sudah cukup sangat baik. Jadi Bapak harapkan ke depan lebih efektif lagi. Maka dari hasil presentasi ke setiap kelompok ini tadi, maka anak-anak kami ya dalam setiap kelompok ini memberikan kesimpulan dari hasil diskusi. Kita arahkan dulu untuk kelompok pertama. Dipersilakan untuk kelompok pertama memberikan kesimpulannya. Apa yang sudah kamu bahas bersama, apa yang sudah kamu dapatkan, maka kamu memberikan kesimpulan hasil diskusi. Silakan. Baik, yang menjadi kesimpulan dari pembahasan kelompok kami yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Demikian kesimpulan dari kelompok kami. Baik, kita aplaus untuk kelompok. Baik, kita tampilkan kesimpulan yang diberikan oleh kelompok 2. Silakan. Baik, kesimpulan tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia berkaitan dengan undang-undang yaitu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kedua, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan umum. Yang ketiga, pasal 28 ayat 5 Undang-Undang 1945 yang berbunyi untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang keempat, pasal 30 ayat 4 Undang-Undang 1945 yang berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Yang kelima, pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Tegaknya supremasi hukum. Dengan tegaknya supremasi hukum, maka hukum memiliki kekuasaan yang besar dalam mengatur tindakan manusia. Tegaknya keadilan. Hukum memberikan keadilan untuk melindungi hak setiap warga negara tanpa memandang ras, agama, status maupun jabatan subjek hukum. Selama subjek hukum berhak, maka hukum akan tetap melindungi hak tersebut. Mewujudkan perdamaian. Dengan tegaknya hukum, maka keadilan dalam memastikan hak-hak setiap subjek hukum akan terwujud. Dengan demikian, perdamaian akan terwujud. Oke, luar biasa kesimpulan yang bersama. Baik, sekarang kelompok 3 memberikan kesimpulannya. Baik, kesimpulan dari perlindungan dan penegakan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan dan penegakan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik
dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Kita close untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Silakan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari presentasi kami tadi, yaitu hukum adalah aturan yang timbul dalam masyarakat berupa perintah dan larangan yang dibuat oleh lembaga berwenang dengan melalui proses untuk mewujudkannya, guna mengatur kehidupan manusia ke arah kebenaran yang bersifat tegas, memaksa dan dengan saksi di dalamnya dan harus dipatuhi oleh semua masyarakat tanpa terkecuali. Oke, luar biasa. Kita close dulu. Silakan kelompok 5. Pada kelompok kami yaitu perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman pada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan. Oke, luar biasa. Kita close. Sekarang kelompok 6. Kesimpulan materi pada pagi hari ini, perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dalam hidup kita guna memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia. Artinya kita perlu mendapatkan perlindungan dan menjalankan hukum yang ada di Indonesia. Oke, luar biasa. Kelompok 7, silakan. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi kita pada hari ini yaitu terdapat pada pasal 28 ayat 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, untuk melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Oke, kita close untuk kelompok 7. Pembelajaran kita hari ini sangat kreatif. Maka setiap kelompok ini memberikan refleksi bagaimana pembelajaran hari ini menurut setiap kelompok. Bahkan apakah dia menyenangkan atau bagaimana. Jadi itu dia. Jadi untuk setiap kelompok memberikan refleksi. Disilakan. Kelompok pertama. Pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan dan seru ya, karena bisa mengetahui tentang penegakan hukum di Indonesia. Oke, kita aplaus untuk kelompok pertama. Baik, pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan karena bisa mengidentifikasikan berbagai jenis perlindungan hukum. Oke, luar biasa. Kelompok refleksi kita pada hari ini sangat menyenangkan, di mana kita diajarkan untuk bisa bertanggung jawab. Oke, luar biasa. Baik, pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan, di mana kami bisa tahu apa itu hukum dan apa saja pelanggaran-pelanggaran hukum yang tidak bisa kita langgar. Oke, luar biasa. Kelompok 5. Pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan. Kami mengerti apa saja tugas-tugas dari lembaga kepolisian dan jenis-jenis lembaga perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Oke, luar biasa. Sekarang kelompok 6, Cindy. Baik, pelajaran kita pada pagi hari ini sangat menyenangkan sehingga kita dapat menukarkan ide atau informasi mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Oke, luar biasa. Sekarang kelompok 7. Baik, materi kita pada hari ini sangat begitu menyenangkan, di mana kita bisa mengetahui apa saja itu penegakan hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum. Oke, luar biasa. Pembelajaran hari ini kamu dapat menyebutkan ya
berbagai lembaga-lembaga negara yang dapat menegakkan daripada perlindungan, yang dapat memberikan perlindungan hukum, ya, baik kepada kelompok masyarakat maupun daripada kelompok atau maupun daripada individu. Maka di situ anak-anak kami juga dapat mengidentifikasi, nah, apa tujuan daripada perlindungan dan apa tujuan daripada dilakukannya daripada penegakan hukum. Artinya di sini kesimpulannya, di sini kita dapat memahami bahwa penegakan dan perlindungan hukum ini sangat penting. Ibaratnya begini, kalau seandainya hukum tidak diterapkan, ya, maka aturan tidak diberlakukan. Ya, kalau di lingkungan lembaga SMA Negeri 1 Penayangan tidak ada tata tertib, saya rasa ini tidak teratur, tidak tertata rapi dia. Maka dengan dibuatnya tata tertib, kita dapat memahami begitu besarnya makna daripada aturan atau tata tertib itu diberlakukan. Di lingkungan sosial masyarakat, norma juga kita dapat membutuhkan. Norma ini sangat penting di lingkungan sosial masyarakat. Kenapa? Karena norma ini dapat memberikan disiplin, kedisiplinan. Bahkan kalau kita lihat, masyarakat dapat lebih teratur. Contoh tadi kawan menyampaikan, jika tidak ada, ya, aturan lalu lintas contohnya, dan dampak apa yang dia akibatkan? Banyak satu itu. Dampaknya sangat banyak. Contohnya seperti terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kenapa? Banyak masyarakat, banyak warganya tidak mematuhi daripada aturan yang diberlakukan. Dengan itu, aturan itu maka membuat kita nyaman, membuat kita sejahtera, membuat kita lebih teratur, dan sebagai peserta didik membuat kita lebih disiplin. Itulah fungsi, tujuan atau makna daripada hukum itu. Nah, kemudian setelah pembelajaran ini, maka anak-anak kami ini mengagendakan daripada materi yang kita ajarkan atau yang materi yang kita sudah pelajari hari ini. Nanti anak-anak kami silakan agendakan materimu, buat resume tentang daripada materi yang sudah kita pelajari, yaitu menyangkut tentang daripada perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia dari berbagai lembaga ini, mulai dari lembaga kepolisian, KPK, pengadilan tertinggi negeri, kemudian sampai daripada advokat dan berbagai bentuk daripada lembaga yang melakukan daripada perlindungan hukum. Kemudian anak-anak kami juga Bapak komunikasikan di halaman 31 ada tugas mengenai daripada contoh kasus daripada penembakan daripada penjatuhan daripada hukuman kepada bandar narkoba. Nah, jadi di situ anak kami silakan dikerjakan itu sebagai bahan pekerjaan rumahmu. Nanti anak-anak kami cari berbagai referensi, mau internet, mau koran dia, mau majalah dia, mau perpustakaan atau referensi lain. Silakan anak-anak kami mencarinya dan dapat menyimpulkan daripada apa tujuan daripada perlindungan hukum itu. Nah, itu pembelajaran yang kita akan pelajari ke depannya. Artinya di situ anak kami juga dapat menjelaskan daripada apa saja fungsi daripada perlindungan hukum. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya, yaitu kita masuk pada mengenai daripada kasus-kasus daripada contoh yang melakukan daripada pelanggaran hukum. Nah, itu dia. Baik, anak-anak kami setelah mempelajari ini, maka anak-anak kami dalam setiap kelompok ini sangat luar biasa, ya. Keaktifanmu sangat luar biasa, membuat proses belajar kita hari ini sangat termotivasi, ya. Kita dapat mengambil hikmahnya. Hikmah apa yang kita ambil? Yaitu tentang daripada bagaimana tujuan daripada aturan yang akan kita pelajari. Tujuannya adalah dengan kita taat pada aturan,
maka kita dapat teratur, dapat lebih disiplin. Baik, itu saja karena waktu kita sudah mau habis, maka anak-anak kami sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, maka membawakan kita dalam doa, ya, silakan. Silakan. Oke. Sebelum kita menyelesaikan pelajaran pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Doa dimulai. Amin. Baik, terima kasih pembelajaran. Terima kasih kepada anak-anak kami untuk hari ini. Selamat siang. Siang, Pak.